Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang penegakan hukum di Indonesia. Kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama Muhammad Akbar Maulana, yang kedua Muhammad Ariwijaya, yang ketiga Nisa Rodiati, dan keempat Syahrul Yulianto. Definisi hukum. Menurut Johan Nasution, hukum adalah hukum dan hak asasi manusia. Negara hukum adalah sebuah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan kepada hukum. Penegasan bahwa Republik Indonesia merupakan negara hukum termaktub dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan menurut Azhari, hukum bersumber pada Pancasila, kedaulatan berada di tangan rakyat, pemerintahan berdasar kepada konstitusi, persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, hingga kekuasaan kehakiman yang bebas dari pengaruh kekuasaan lain dan sebagainya. Sedangkan menurut Mokhtar Kusumatmaja, hukum adalah kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan bermasyarakat dan dibuat berdasarkan kepada keadilan. Konsep negara hukum Indonesia. Negara yang berdasarkan atas hukum pada hakikatnya adalah suatu negara hukum. Negara hukum adalah negara yang berlandaskan hukum dan keadilan bagi warganya. Maksudnya yaitu segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara dan penguasa semata-mata berdasarkan hukum atau dengan kata lain diatur oleh hukum. Macam-macam pembagian hukum dibagi menjadi 3. 1. Menurut cara mempertahankannya dan fungsinya. 1. Hukum material. 2. Hukum formil. Yang kedua menurut sifatnya atau daya kerjanya atau sanksinya. 1. Hukum yang memaksa. 2. Hukum yang mengatur. 3. Menurut isinya, maka aturan hukum dapat dibagi menjadi 2, yaitu hukum publik dan hukum privat. Penegakan hukum di Indonesia. Dalam pergaulan hidup manusia sehari-hari terdapat berbagai macam kaidah atau norma yang mengatur kehidupannya, seperti norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, norma adat, dan norma hukum. Ciri-ciri negara hukum menurut Settal. 1. Terdapat jaminan atas hak asasi manusia atau HAM. 2. Terdapat pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin HAM. 3. Terdapat pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan. 4. Terdapat peradilan administrasi untuk menyelesaikan. Menurut Settal Anglo-Saxon. 1. Adanya supremasi hukum. Supremasi hukum adalah upaya penegakan hukum dan menempatkan hukum pada posisi tertinggi. 2. Adanya kedudukan yang sama di depan hukum. 3. Adanya penegasan dan perlindungan hak-hak manusia melalui konstitusi dan keputusan-keputusan pengadilan. Macam-macam bagian hukum. Yang pertama, menurut sumbernya. Hukum undang-undang, hukum kebiasaan, adat, hukum traktat, hukum jurisprudensi. Yang kedua, menurut bentuknya. Hukum tertulis, hukum tak tertulis. Yang ketiga, menurut tempat berlakunya. Hukum nasional, hukum internasional, hukum asing, hukum gereja. Yang keempat, menurut waktu berlakunya. Ius constitutum, hukum positif, ius constituendum, hukum asasi, hukum alam. Upaya pemecahan masalah penegakan hukum di Indonesia. Sikap serta tindakan dari para sarjana hukum untuk lebih memperluas pemahaman atau menganalisis permasalahan yang terjadi saat ini. Tindakan para aparat penegak hukum mulai dari polisi, hakim, jaksa, serta pengacara dalam setiap menangani sebuah perkara atau kasus hukum yang dilandasi dengan nilai-nilai kejujuran, sadar akan keadilan, serta melakukan proses-proses hukum secara transparan dan sesuai dengan undang-undang negara kita. Menyiapkan program jangka panjang yang perlu dilakukan yaitu penerapan pendidikan karakter di setiap jenjang pendidikan. Kesimpulan, permasalahan hukum yang ada di Indonesia tidak terlepas dari kelemahan hukum, kesadaran akan hukum, pendidikan hukum, tanggung jawab sebagai warga negara, dan juga penegak hukum. Dengan demikian, permasalahan hukum dapat diperbaiki dengan memberikan pemahaman terhadap hukum. Segala tindakan para aparat penegak hukum harus dilakukan secara transparan dan menjunjung nilai-nilai keadilan
dan memberikan apresiasi kepada para penegak hukum yang berprestasi serta menerapkan pendidikan karakter pada segala jenjang pendidikan.